awal keris itu adalah fungsional sebagai senjata ruket, senjata jarak pendek di silat. Tapi setelah 1511 ketika Portugis masuk Nusantara, mungkin pas gelut tukaran baru keluar keris tembak dor mati. Akhirnya jadi sifat kandel. Sifat kandel itu untuk menambah kewibawaan dan lain sebagainya lah, seperti itu. Di samping memang pembikinan keris juga kan tidak seperti senjata yang pada umumnya yang perlu ditirakati, tapi beda dengan ini keris yang kayuhan lah ya. Tapi kan kalau keris yang sekarang kan kamardikan kan nggak rapi kalau dangdutan. Dan kami pun itu juga melihat ya, tidak pula langsung serangan lebih kali. Ya. Untuk nomor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas O di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta sahabatnya juga pengikutnya ila yaumil akhir. Ya, alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa, saya kedatangan tamu subscriber Mas Ali, ini atlet horsebow. Apa? Horsebow. Horsebow itu memanah ya? Memanah tapi di kuda. Jadi something different. Kalau cuma memanah berdiri tok kan gampang. Nah, ini atletnya, dia juga beliau mengajar di Sindur ya? Di Asikro. Ya itu dulu pernah sebulan atau 2 bulan. Jadi ini sudah kelasnya pelatih. Sahabat Pusaka Jawa yang pengen belajar horsebow, silahkan ke Mas Ali, nanti silahkan nanya ke handphone saya. Nomornya berapa nanti tak kasih ya. Barangkali mau beli, karena beliau juga bikin ya, bikin sendiri, dan produknya beliau itu dikirim sampai kemana? Kalau untuk di horsebow Kalimasada sendiri memang udah dikenal dari Sabang sampai Merauke. Udah, jadi setiap hari ada pengiriman. Kemudian untuk di beberapa negara seperti Eropa, Inggris, Amerika, Australia, Singapura dan Malaysia itu pun banyak yang sudah mengenal Kalimasada horsebow. Ngeri. Buatan orang Harjosari, Kecamatan Sorat dari Tegal. Ngeri. Alhamdulillah. Skor internasional. Sahabat Pusaka Jawa, Kang Ali ini saya panggil Kang Ali biar lebih akrab. Kang Ali ini menambah hobi, yaitu main di Tosan Aji. Awalnya bagaimana, saya pengen tahu. Jadi kalau untuk awalnya itu sebenarnya ketika saya lagi buka internet tiba-tiba melihat keris yang sangat indah, kemudian kok kayaknya cakep ya kata saya. Terus saya mulai cari-cari tentang keris, saya nanya ke beberapa ustadz, dan ya keris ternyata ya memang sesuatu yang memang dibutuhkan oleh manusia sebagai alat penjaga diri. Seperti kayak orang-orang dahulu. Sebagai senjata lah secara fungsional awalnya. Ya, jadi sahabat Pusaka Jawa, keris kan pernah saya review. Awal keris itu adalah fungsional sebagai senjata ruket, senjata jarak pendek di silat. Tapi setelah 1511 ketika Portugis masuk Nusantara, mungkin pas gelut tukaran baru keluar keris tembak dor mati. Akhirnya jadi sifat kandel. Sifat kandel itu untuk menambah kewibawaan dan lain sebagainya lah, seperti itu. Di samping memang pembikinan keris juga kan tidak seperti senjata yang pada umumnya yang perlu ditirakati, tapi beda dengan ini keris yang kayuhan lah ya. Tapi kan kalau keris yang sekarang kan kamardikan kan nggak rapi kalau dangdutan. Iya Kang Ali ya. Betul. Nah, saya mau tanya Kang Ali, ini kan Kang Ali kesini datang sahabat Pusaka Jawa itu dengan membawa koleksinya. Dan begini, Kang Ali saat ini dia lebih senang ke keris kamardikan yang halusan ya Kang Ali ya. Tapi saya bilang is okay, saya di Slawi ada kolektor banyak kerisnya kamardikan. Banyak kan kamardikan Kang Ali. Jadi Kang Ali punya juga beberapa bilah lah keris yang tua, tapi lebih dominan ke kamardikan yang halusan, belanjanya di Madura. Sumenep ya? Iya, saya belanja di Sumenep, ada beberapa yang saya langganan di situ. Oke.
Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi begini. Keris tangguh kan macam-macam. Ada tangguh sangat sepuh, kabudan sangat sepuh, madya, nem-neman atau kartosuro, kemudian kamardikan. Nah, keris pusaka itu dianggap sepuh sekitar 200 tahun. 200 tahun lah ya. Nah, kalau kamardikan 200 tahun kemudiannya sepuh. Benar nggak kali? Akan sepuh pada Ya, waktunya. akan sepuh pada waktunya. Dan Tosan Aji itu, sahabat Pusaka Jawa, itu tidak harus yang sepuh terus. Karena orang kan senang dengan keindahan masing-masing. Iya kan? Iya. Jadi jangan bilang, Mas saya mas senang yang sepuh. Ya nggak bisa juga. Orang kan. Oke, sahabat Pusaka Jawa, kita akan mereview pusakanya Kang Ali. Maaf ini simpen aja. Kita buka ya sahabat Pusaka Jawa, tak kalungkan aja. Ini mic-nya mati satu, putus. Udah gitu lampu mati ini jangan pol temenanan kok. Kang Ali kesini itu godaannya berat. Listrik mati. Terus kedua headset saya, mic saya putus satu, yang harusnya nggak usah kayak gini. Tapi hari ini saya sudah order di Shopee, di online. Nah, ini nanti tak review satu-satu namanya. Kang Ali ini orangnya kalau cinta sesuatu totality. Insyaallah. Iya. Sekali beli keris langsung borongan banyak begini. Masya Allah. Tapi saya tetap mengapresiasi Kang Ali. Silakan Kang Ali kalau mau bertanya-tanya tentang pusaka, ada tahu nomor WA saya, tahu kesini kalau kesini mampir, ya kan. Jadi istilahnya kan enak. Ya. Kang Ali sudah tahu dapur semua ya? Enggak sama sekali. Oke. Ya pokoknya saya ketika melihat kayaknya suka, kemudian memang lagi ada duit ya saya beli untuk. Iya. Asalnya karena saya ada rencana ingin bikin kayak seperti galeri untuk mengumpulkan keris-keris baik mau kamardikan maupun sepuh. Dan itu pun ya nanti sesuai kemampuan kita. Saya backup Mas Ali. Dalam arti backup, jenengan mau tanya boleh. Oke siap. Ini Mas Oh ini bagus apa enggak harganya gini? Oke siap. Backup barang juga enggak apa-apa. Karena responnya bagus. Saya tiap hari banyak yang inbox Mas Ali. Iya, Mas saya ini tua bayarin ya silakan. Bayarin harga segitu bagus. Saya biar generasi milenial itu udah mulai suka, apalagi kalau dulu Mas Ali saya senang dengan pusaka single fighter. Tahun 98 saya ke Rawabening sana kemana dewekan dianggap sirik dan lain sebagainya, broadcasting lah ya sama dengan ini. Kalau sekarang kan banyak temennya di medsos, banyak, mau cari ilmu keris gampang, nyari buku keris pun susah dulu. Dan saya belajar lewat dari mulut ke mulut dari orang tua seperti itu. Kalau sekarang kan tinggal browsing, pinternya cepet lah ya. Kalau dulu saya dan nyari kerisnya juga susah. Kalau sekarang gampang, yang penting ada duitnya, gampang. Lihat di medsos banyak sih ya, di Shopee di mana. Tapi hati-hati kalau beli di online, pastinya harus yang recommended. Saya pernah bikin video masalah untuk memahari keris, ada 5 poin Mas Ali. Ini sedikit gambaran tak usah saya. Pertama, ketika mau beli, rundingan dengan senior. Yang kedua, belilah kepada orang reseller yang recommended, yang amanah. Yang ketiga, browsing lah, atau beli bukunya. Yang keempat, masuk ke komunitas. Masuk ke komunitas dalam arti ya itu. Ya terus itulah salah satunya. Jadi ini coba tak buka. Mas Ali ini punya dapur yang sepuh. Maaf. Babar dulu ya, sepuh ya. Silakan. Nah, ini nih. Pegangin mic-nya. Enggak usah Mas Ali. Ini kan tak bahas rangkanya dulu ya. Sahabat Pusaka Jawa, ini warongkonya Brangga Jogja ini. Ya, Brangga, handle-nya sama. Mendaknya meniran ya. Ini kayunya Trembalo Mas Ali. Kayunya Trembalo, lumayan kayunya ini. Pendoknya Kemalo, ini lumayan lah. Oke, Kemalo, ini lambangnya Jogja ini. Oke, kita buka sahabat Pusaka Jawa. Ini Mas Ali dapat dari mana? Saya itu sebenarnya dari teman. Jadi teman itu dia tahu saya tertarik dengan keris, dia juga punya banyak. Akhirnya ini mau nggak? Saya bilang ya saya mau gitu kan. Jadi kita barter aja sama busur. Oke, gitu siap. Enak ya, kalau busur dan tidak sangat.
kita lihat dapurnya sahabat Pusaka Jawa. Ini dapurnya brojol. Oke ya. Ini brojol, pamore Woswuta. Ini pamornya Woswuta. Woswuta gambarannya adalah garis-garis yang tidak beraturan. Juga ada bulat-bulatnya. Kalau kulit semangka cuman garis-garis banyak, lebih garisnya. Kalau ini karena ada bulat-bulatnya, Woswuta. Woswuta sebagian pencinta keris beranggapan mempunyai tuah yang bagus adalah memudahkan mencari rezeki sama agar hidupnya tentram. Ini hanya perlambang loh mas, perlambang loh ya. Jadi leluhur kita itu melambangkan sesuatu yang kayak contohnya Garuda. Ya sininya ada 17 angka. Ya, betul. Seperti itu beringin. Filosofinya. Kalaupun untuk percaya tidaknya ini kan ilmu budaya hasil cipta karsa manusia. Seperti itu. Nah, brojol sendiri secara filosofi adalah brojoli mempermudah dalam segala hal urusan, tapi lebih dominan orang dulu terkenalnya kok lahiran. Mas Ali tahu. Padahal brojol itu tidak untuk lahiran, itu punya masalah pun digampang gangsarkan seperti itu. Jadi brojoli dan termasuk dapur yang wajib dimiliki ada 4. Mas Ali tahu ya? Enggak. Biasanya orang mau pegang pusaka, koleksi pusaka itu ada 4. Pertama brojol, tilam upi, celak sangu tumpeng, tilam sari. 4. Ini Mas Upi ya? Iya, nggak semek, nggak pondasi bahasanya lah. Tapi nggak mesti itu kan cuman sekedar buat patokan. Tidak harus punya. Kenyataannya juga kadang orang kerisnya banyak, salah satunya ada yang nggak punya. Entah celak sangu tumpeng atau ya. Jadi ini dapur lurus, Mas Ali lurus itu melambangkan ketauhidan sama keteguhan hati. Wong orang mencong-mencong Mas Ali. Insyaallah amin. Iya. Jadi ini yang sepuh ini tak lihat tangguhe ya. Ini estimasi Tuban. Dilihat dari garap sininya, gonjo sama gandiknya. Ini estimasi Tuban. Tapi nanti step by step Mas Ali hafal. Insyaallah. Tapi memang harus ini sabar. Sahabat Pusaka Jawa, nah kita review lagi. Ini Mas Ali bawa banyak sekali, saking semangatnya Mas Ali. Ya, betul. Mas Ali agendian yang ngomong, silakan ini keris di anu sendiri, beli di bagaimana ini namanya apa? Saya ingin gini, untuk mudah-mudahan ini memotivasi teman-teman. Jadi tujuan saya untuk pecinta keris, satu memang saya tertarik dengan keindahan bilahnya dan pamornya. Kedua, ingin mudah-mudahan nanti kaum milenial, saya masuk milenial. Siap. Saya 33 tahun. Iya. Mudah-mudahan mulai kita kembali mengadakan keris-keris itu ada di rumah. Jangan takut untuk bermain keris, jangan takut untuk memelihara keris, karena keris itu adalah orang tua kita dahulu menitipkan keris sebagai senjata kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita ketika ada mara bahaya. Betul. Dan ini filosofinya sangat luar biasa. Berarti ini menunjukkan bahwa orang tua kita itu sangat peduli dengan keselamatan anak cucunya. Makanya untuk anak-anaknya itu dipersiapkan dengan senjata agar bisa untuk membela diri. Betul. Jadi seperti itu yang ingin saya angkat sebagai milenial. Jadi milenial sekarang itu berkeris. Kemudian begini Kang Ali, keris kan punya investasi, nilai investasi ekonomi. Katakan Kang Ali ini, maaf nih kita review langsung ya Kang Ali ya. Maaf nih tak pegangin. Sahabat Pusaka Jawa, ini keris gagah birowo. Jangan dilihat kamardikanya, bagus ini. Ini namanya Sinom Robyong, ngeri kan? Tuh, beratnya tebal. Ini kalau ini bagus ini Kang Ali. Tuh. Ini kalau buat senjatanya mantep wah. Sekali kampung. Ya kan. Nah, ini Sinom Robyong, godong pohon, gigir sapi, istimewa. Ini garap halus, bagus. Mas Ali pinter ini milih. Tak bilang bagus. Ini bagus lah. Kamardikanya bagus, halus. Sahabat Pusaka Jawa, yang namanya tosan aji adalah mencakup 3 unsur. Besi, baja, dan pamor. Ini sudah tosan aji karena ada pamor. Walaupun kamardikan kan masalah waktu saja. Ya Mas Ali. Nanti next time 200 tahun kemudiannya sepuh juga. Akan sepuh pada waktu. Oke, yang kedua ini adalah lalur mengeng. Ini salah satu yang favorit buat saya. Ya. Paling favorit
Saya punya lalur mengeng 2 nih tak tunjukin. Kenapa favorit dengan lalur mengeng? Satu, kalau lihat dari ininya kelihatannya sangat sederhana. Kemudian bilahnya itu di sini agak tajam. Jujur aja kemarin tuh saya latihan mewarangi. Oh Mas, iya sahabat Pusaka Jawa. Kang Ali itu totali, saya bilang orangnya totali. Dia newbie itu pemain baru. Tapi kok udah tuku warangan. Saya sendiri nggak pernah beli warangan. Nah ini berarti orangnya memang ulet ketika punya kemauan pengen tahu semua dari awal sampai Z ya. Betul. Jadi kalau untuk saya sendiri, karena saya berpikir kalau saya nanti punya keris yang banyak, berarti saya harus bisa merawatnya. Siap, seperti betul, itu. setuju. Karena mau nggak mau saya harus belajar untuk Browsing ya? Iya. Kalau gagal biasa, jadi bagi saya gagal itu nggak ada gagal, tapi ilmu baru yang masih belum sempurna. Mateng. Siap. Jadi kalau gagal, saya itu butuh waktu berapa hari. Berarti pertama Mas Ali itu beli warangan jadi. Ya betul. Setelah itu beli mentahan, racik Mentahan. sendiri, Ya. ngeri. Jadi Lama-lama. warangannya sekarang udah agak banyakan dikit. Gini, Kang Ali, di Tegal itu cuma ada 2 tukang warang. Masya Orang Allah. Pemalang warang ini ke sini loh, ke Tegal. Nanti kalau jenengan warangannya bagus, orang Pemalang enggak ke Tegal hari ini jenengan lumayan. Enggak. Satu bila 50.000 ya paling modal loh. Saya sih sebenarnya ya mungkin kalau saya rencananya kalau memang nanti bisa saya akan ajarkan ke tetangga atau siapa. Siap, saya nggak apa-apa Karena lah. saya ada usaha sendiri, jadi ya nanti biar itu yang ngurus. Iya. Jadi salah satu yang aku suka dari sini ini, satu memang kelihatannya kalem banget. Jadi ketika dipakai dipegang itu kayaknya seksi aja. Oke. Jadi seksi, ketika buat foto juga kelihatannya sangat kalem, gagah. Cool. Iya. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa. Kang Ali sudah merasakan bahwasannya yang tampan dan cantik sangar itu bukan cuma manusia. Betul Keris juga kan? Sangat betul. Bahkan kalau malam itu biasanya itu saya itu kalau malam itu sebelum tidur saya pegang begini karena saya bawa aja sambil tiduran. Saya mau tanya nih, ini kan ada jargon Nah, nih. betul. Kang Ali mengiyakan atau tidak ya? Dan keris angel tambahnya coba bener nggak? Kalau menurut aku 50-50, tapi memang lebih ke Nyatanya pantun di kekepit. ya. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah, jadi ternyata mata kita itu memang diciptakan oleh Allah untuk menyukai sesuatu yang indah. Iya. Jadi itu relatif masing-masing. Oke. Tapi kalau menurut saya lihat keris seperti itu kelihatannya indah sekali. Iya. Masya Allah luar biasa. Nah ini Kang Ali kan belum tahu lalur mengeng. Lalur Betul, mengeng betul. dulu pegangannya siapa sih? Nggak tahu banyak sih. Lalur mengeng itu sebenarnya Raja Pati Kang Ali. Oh, Buat bunuh dulu pada zaman pemerintahan Raja Amangkurat. Punya jaksa hakim, eksekusi. pantesan tajam. literaturnya sedikit sekali. Oh, gitu. Tapi di situ dijelaskan pada saat Amangkurat I untuk mengeksekusi terpidana pakai lalur. Jadi lebih apalagi di sini kan sahabat Pusaka Jawa ini kan ada, jadi ini buat biar sobekannya tubuh lebih lah ya, lebih luka gitu. Ini literatur yang saya baca seperti itu. Dan ini pengawak wojo. Kalau kelengan ada 4 jenis. Dalam arti ada penyebutan. Kalau orang kan bilang kelengan karena tidak berpamor. Iya. Nomor 2 kalau orang Madura maupun Jawa Timur bilang Wono Ayu. Kalau orang Melayu, Semenanjung Melayu Brunei besi mata hitam atau besi hitam. Jadi kalau bilang pengawak wojo, Wono Ayu, kelengan ya 1. Seperti itu. Ini ya. Nah, yang ini sahabat Pusaka Jawa Ini kurang halus sih. ya nggak apa-apa, ini koro welang ya, luk 13. Ini pamore junjung derajat junder ya, junjung derajat ya, filosofinya untuk pengangkatan lah. Terus yang ini luk 5 sokokan 2 kembang kacang jalen greneng Pandawa Cinarita ceklane dalang. Mas. Ya Kayak dalang. iya, jadi buat orang yang banyak bicara lah, entah itu pengacara, dalang. Ini walaupun kamardikan juga ini garap halus, ini garap halus. Nah, Kang Ali juga bawa yang kasarnya, yang koden bahasanya. Nah, kebetulan saya belum pernah bahas tentang kamardikan. Oh, gitu. Nah, Kang Ali yang ini nih, nah sahabat Pusaka Jawa, ini kamardikan. Itu keris pertama saya. Ini ya. Ini keris kamardikan Kang Ali berapa bilah ini sahabat Pusaka Jawa, tapi ini yang koden. Sebenarnya ada 9 itu. Ada 9 ya. Ini koden, harganya murah ya Mas Ali ya? Ya murah sih, tapi nanti relatif di pasaran itu nanti kan relatif. Iya. Nah ini sahabat Pusaka Jawa ini, jadi sahabat Pusaka Jawa
yang baru pemula pengen duitnya pas-pasan, pakailah yang koden-koden begini. Satu bila berapa Mas? 300 apa 250? Sebenarnya relatif sih, mulai dari 250 sampai 300 sih. Cuman kalau saya, karena saya bukan penjual ya, Iya. ya udah saya biasanya kalau ada yang pesen ya udah saya kasih ke nomor punya aja. Iya. Nggak mau pusing ya Mas Ali ya. Pusing. Oke, ini bagus. Coba Mas Ali, saya tak nyari lalu mengang saya ya. Silakan Mas Ali ngobrol dulu situ. Nge-review buat itu sahabat Pusaka Jawa di sana. Pesan-pesannya. Pesan-pesan buat sahabat Pusaka Jawa itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan kita takut kepada pusaka atau untuk memelihara pusaka, karena ini sebagai warisan budaya kita yang adiluhung, yang orang tua kita dahulu itu membekali kita dengan senjata. Artinya itu sebagai bentuk kecintaan mereka kepada kita agar kita bisa terselamatkan dari kejahatan secara fisik. Dan ini saya datang ke sini tuh jujur aja saya ingin tanya-tanya banyak sebenarnya untuk masalah keris, karena jujur aja saya sama sekali nggak ngerti tentang keris dapur dan lain sebagainya. Sama-sama belajar. Ya udah, nanti saya akan datang ke tempatnya di Selawi. Ini yang aslinya kan. Ini lalur mengeng, garap halus juga. Maaf. Bedanya kan hasilnya beda. Iya, ini Masya Allah. Ya. Iya. Nah ini lalur mengeng juga, tapi berpamor, ya kan? Bilanya besar. Sahabat Pusaka Jawa, saya punya lalur mengeng 2, tapi ya tetap gagahan punya Mas Ali lah. Terima kasih. Insyaallah. Jadi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tetap saya senang sekali Mas Ali mau sowan ke sini, podcast di sini. Tapi memang karena ini momennya rezekinya Mas Ali lampu mati. Sudah lampu mati, ininya putus satu. Yang harusnya satu-satu mic-nya jadi maju mundur. Tapi yang penting sahabat Pusaka Jawa di sana, suara saya agak kenceng, sengaja tak kencengin biar barangkali nggak kedengeran, makanya tak kencengin ya. Jadi saya terima kasih ke Mas Ali, mudah-mudahan dengan Mas Ali bertandang ke sini nanti kita lihat koleksi saya, dilihat-lihat pun dibuka-buka nggak apa-apa. Nanti biar tahu, oh iya ya. Ini bolehlah Mas Ali, si nomor biongnya simpen. Yes, ya. Terus ini saya rekomenditin ya. Iya. Alarm mengen simpen lah ya. Kayaknya udah pasti tuh. Terus ini juga simpen. Ini simpat lah ya. Yang lain kalau mau dirawat silakan. Dalam arti saya lihat aksesoris, karena Mas Ali kan dengan saya hampir sama. Saya bilang ke Mas Ali kalau mau main pusaka yang dikedepankan aksesoris. Iya, betul. Keindahan luarnya dulu. Jenengan saat ini kan koleksinya kamardikan, yang sepuhnya sedikit lebih banyak dominan. Nanti ketika sudah tahu yang sepuh, ya kamardikan pun ada nilai duitnya. Karena indah, dipoto gagah. Iya itu. Ya kan, mau pakai base cap dan itu gagah nemenin Jan Paul. Nah, kalau yang sepuh, kalau sudah sepuh kan berarti kan kayak jenengan tahu sepeda Gazelle. Iya, betul. Setangnya masih baru, masih bawaan Gazelle, standarnya masih Gazelle, itunya masih Gazelle semua. Betul. Nanti nilai jualnya tidak perlu cerita ini dulu punya siapa. Iya. Nilai plusnya ada. Tapi kalau maaf sudah Mas Ali begitu cinta dengan Tosan Haji, langsung lari ke isi dibodoh. Umpamanya gini nih, keris banyak teman saya banyak kayak gitu. Apalagi belinya sama guru spiritual yang entek-entekan. Keris koden begini bisa dijual sampai 7 juta. Masya Allah. Ada sampai renovasi rumah dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena apa dibilang isinya begini-begini. Ketika butuh duit didol maring kayak saya ngebuyu tok kok. Begitu ditanya kamu belinya sama guru ya? Iya. Ya udah jual lagi sama guru. Ya kan? Tapi kalau sudah mainnya maaf nih kayak brojol begini. Ini brojol. Ya. Mepet-mepet butuh duit tetap payu orang ada cerita. Orang cerita isi ya kan? Oh iya barang sepuh minta jual berapa ya wis nego jadi. Tapi kalau kayak gitu, ini dulu saya belinya segini. Tuahnya buat begini-begini. Deleng barangnya astagfirullah. Ya seperti itu Mas Ali. Jadi saya harap generasi milenial ketika mengkoleksi antikan berpikirlah investasi. Investasi yang diperlukan investasi. Investasi. Kalaupun saya dulu kolektor, ketika kepepet duit akhirnya dikolektor. Istri saya marah-marah. Saya dijual ketika sekitar tahun berapa udah di Selawi saya. Tadi saya ngumpulin sampai ratusan. Kondisi ekonomi saya terpuruk, akhirnya saya punya sahabat Pak Yusuf Agung. Ada yang bisa dijual apa? Karena saya ada di Lampung, tapi nggak seberapa. Di Brebes ada nggak seberapa.
waktu itu utang saya udah mau lah ya. Nah terus akhirnya itu keris bisa dijual nggak bisa, saya baru main Facebook saya nggak lama, baru berapa tahun, berarti sekitar 2016an saya main Facebook 4 tahun. Saya tahu dari tahun 2010 main Facebook ya. saya duluan saya ya. Saya 2000 saya baru 4 tahun sih, berarti belum duluan jenengan. Nah itu saya baru main, terus saya tak upload disaut mungkin karena mungkin barang saya memang sepuh ya. Tapi kalau begitu jadinya jadi keenakan jadi kolektor. Tapi memang Mas Ali, kecintaan saya awal dari bapak saya, dari keluarga. Kalau Mas Ali? Kalau saya sendiri untuk dari keluarga sama sekali ya. Jadi keluarga kita nggak dibekalin pengetahuan apa-apa tentang keris. Bapaknya nggak seneng keris? Nggak. Jadi bapaknya itu bukan nggak senang, tapi memang nggak ada gitu. Berarti pionir kayak Mas Ali. Jadi pertama itu saya lihat di Facebook atau di medsos itu ternyata keris itu indah sekali ya. Iya. Pas saya beli coba yang apa namanya? Yang Kalau koden, kan, enggak yang koden itu. koden. Ternyata saya foto bagus juga, apalagi kan yang bagus ya kata saya. Oh ternyata malah ketagihan seperti ini jadi. Saya bilang Edan Keris angel tambahan. Angel benar. Kenapa saya bilang angel tambahannya? Ternyata kan Mas Ali sekali beli 3. Ini aja lagi nunggu 3 datang, ngeri nggak ya kan? Nah itu saya bilang yang penting saya titip pesan ke Mas Ali, ketika antum belanja begini saving lah. Ya betul, sangat. Duitnya bocor disorong. Betul. Jadi gini, kita ini seperti kalau saya pribadi ketika membelanjakan hal seperti ini itu sifatnya investasi. Betul, setuju. Bisa ketika nanti kita bikin galeri, kita buat foto itu akan Mas Ali bisa sudah. begini. Kemudian Mas saya lagi butuh duit ini, keris saya ada yang cocok nggak? Jual ke saya nggak apa-apa. saya itu kolektor ya kolektor. Kalau yang senengnya nggak dijual, kalau yang kira-kira ini ya tak lepas gitu. Terus kedua, saya juga kan begitu. Ya, saya kerisnya banyak aja biar Mas Ali lihat ya. Ya. Dan ini jujur aja buat sahabat pusaka, ini pertama kali saya lihat banyak keris tua di sini. Ini belum pernah Di Sengkelat Mataram. Masya Allah. Silahkan dilihat. Itu Mataram. Nanti tak kasih tahu ciri-ciri dari Mataram bagaimana, Madiun bagaimana. Jadi yang pengalaman saya ketika memegang sebuah tosan haji ya. Jadi tosan haji ketika kemardikan dengan sepuh itu memang Jauh. rasanya beda ya. Entah kenapa itu rasanya beda. Jadi dia itu lebih apa sih? Lebih enteng. Lebih nyerupin hatinya. Atau mungkin karena ini kemardikan jadi masih tebal. Tidak juga Mas. Juga. Jadi karena bahannya kali ya. Menurut saya kalau ini sekedar ini Ya. tanpa saya kan banyak empu juga yang mengolah rasa. Ya betul. Ada salah satu empu di Jawa Timur kalau jenengan pesen paling tidak setengah tahun. Masya Allah. Kedua, sekarang dia pakai DNA, darah golongannya apa. Dan ketika dibikin jenengan harus puasa juga. Selama 6 bulan tidak makan yang bernyawa. Jadi empu itu memang pakai isoteri. Sesuai. Jadi iya. Sesuai mulai jenengan namanya siapa foto dan jenengan nggak bisa milih. Oh. Jenengan lahirnya ini berarti kerisnya ini. Jadi kayak pasangan ya. Langsung. Ya, jadi menyatu. Jadi kalau keris itu jatuh ke orang lain belum tentu cocok. Karena sudah disetting. Tapi ada yang empuk kayak gini nih, maaf nih. Saya nggak menyinggung ya. Yang kayak gini kan lihat sendiri kan, kalau kayak gini kan tidak pakai olah rasa. Empunya pun tidak puasa. Kalau dangdutan nyetel Metallica ngek penting berarti. Nah, ini jadi rasanya pun beda. Karena di sini ada satu bentuk doa. Walaupun empu-empu sekarang juga masih banyak yang berdoa, tapi kalau yang untuk garap halus kayak ini nggak berdoa karena satu hari dia bisa produksi sampai 20 biji. Kalau yang kayak gini kan enggak. Makanya nah ini beda kan, ini Madiun. Biar Mas Ali tahu. Sini Mas Ali. Nah, yang sebelah kanan Mas Ali Mataram, Sengkelat ini sahabat udah ditunjukin ke sahabat sini. Nah, yang ini Mataram, yang ini Madiun. Biar Mas Ali tahu. Ciri-cirinya di mana? Ayo, Mas Ali. Pertama dari bilahnya, kemudian dari di bawah ini apa namanya? Sor-soran sini. Ini kan bila sor-soran. Kalau Mataram agak panjang ke atas. Ini Madiun pendek. Oke. Ya. Iya ketahuan. Pamornya kalau Madiun itu tenggelam. Pamornya bahan material rata-rata tenggelam. Kalau ini mau keluar bior Mataram. Pasikutannya pun beda. Oh iya ya. Ini kelihatan lebih apa? Ya, lebih gagah. Ya, kalau yang ini dia lebih banyak. Nah, ini ya, nanti step by step sahabat Pusaka Jawa. Nanti kalau Kang Ali pengen belajar banyak silahkan datang lagi ke sini kalau senggang karena siap. jaraknya harus saya ini setengah jam. Hampir setengah jam lebih.
setengah jam lebih ya Harja Suwari. Tapi Berarti saya termasuk yang nyimak apa namanya video-video. terima kasih. Saya pertama tarik Awalnya saya mau tanya. Awalnya? Iya, tahu awalnya akun saya bagaimana? kok akuan. Oh, Jadi Pak kok akuan Akuan. itu yang saya silakan simak seperti Iya. itu. Pas aneh nyimak, wah ini kok di Selawi kan saya Nah. gitu kan. Terus habis itu saya lihat di Sabul ya, itu ada WA, saya WA aja. Iya, siap. Bilang, Kang, saya pertama nih nyubil lagi seneng seneng keris gitu kan. Bisa minta ini enggak tambahan wawasan gitu. Oh, boleh, nanti Boleh. bawa aja ke rumah. Iya. Gitu. Luar Ya. biasa, beliau itu sangat humble. Luar biasa. Sahabat Pusaka Jawa, jadi begini sahabat Pusaka Jawa yang ingin membabar keris, entah itu kamardikan, entah itu sepuh, silahkan ke sini. Silahkan belajar. Nanti kita podcast. Langsung kayak gini. Ini Kang Ali baru pertama kali ke sini, kita podcast, tapi rezekinya mati lampu. Nikmati satu dengan lampu yang cuma 2. Seadanya, kalau mukanya buram-buram ya wajar lah. Maafkan lah, dimaafkan. Ya Kang Ali ya. Iya betul. Ya, jadi yang penting ada satu nilai edukasi Mas Ali Betul, kemari, betul. tidak cuma main-main saja seperti itu. Jadi Mas Ali kan tahu, oh ya koleksinya Mas O ada. Ini nanti belum saya setting, saya lukisan banyak sekali belum tak frame. Bagus banyak tuh di depan. Nanti tak bikin satu ruangan, mungkin beda nanti suasananya. Wah, Tapi nantilah, kita kan lagi ini dulu. Yang penting kita jalan dulu. jalan dulu aja. Oke ya Mas Ali ya. Jadi sahabat Pusaka Jawa, pencinta Tosan Aji itu tidak hanya yang sepuh Mas Ali. Oh iya betul. Karena yang kamardikan pun banyak halus-halus. Maaf nih Mas Ali. Kamardikan kalau garapnya Empu Kraton, Empu Sungkowo, Empu Jeno Harun Brojo, terus ya, terus kemarin Empu Mbah Kamdi, yang Solo yang almarhum, itu harganya mahal Mas Ali. Iya. 15 juta, 30 juta. Iya betul. Iya, karena apa? Garap Empu dan si sandatnya mutasil. Mutasil maring Empu Supo ngeri di. Sandatnya sampai ke Empu Supo ya. Jadi sampai ke Majapahit ke sana loh ya. Kayak ada yang Mageti. Kalau garap Empu tetap aja punya nilai walaupun kamardikan, karena mereka bikin itu juga pakai rasa. Dia itu tirakat. Saya rencananya mau pesan ke Empu Sungkowo. Empu Sungkowo, tapi yang kalau saya lebih seneng kelengan terus apa? Kelengan dapurnya jalak gitu. Ya kayak gini lah kelengan. Kelengan kan kalau tadi dari dulu saya suka kelengan. Kelengan kan artinya Mas Ali sebagai peserta garis menganggap bagi orang yang berumah tangga itu berpikir lebih bijaksana dan dewasa. Kalau kelengan, dan saya lihat orang di atas 50 tahun kok malah sekarang lebih senang kelengan. Mungkin kalau yang di bawah 50 senang yang pamornya bior-bior lah ya. Ya kayak gini nih, ini pamornya bior ini, sinomorbium. Ini disimpan aja Mas Ali. Bagus. Benar bagus. Walaupun ini tetap bagus, tapi ini Mas Ali ini warangan sendiri. Semua warna sendiri. Ngeri. Jadi saya pikir Tapi udah bagus lah. kalau saya nggak latihan nanti begitu keris saya ada yang karatan, nanti siapa yang mau ngewarangin gitu kan, bolak baliknya juga kan. Kadang kan orang cuma mutih hitok Mas Ali. Iya betul. Jadi dengan udah warangin. Ya gagal sih ada lah, gagal. Jadi gagal ada. Tapi sekarang sih alhamdulillah sih. Yang ini Madiun. Maaf. Nah, makanya saya bilang ini Mas Ali totali ini baru newbie langsung beli cairan warangan, sudah cairan warangan kurang puas beli yang mentahnya digubuk dewek kayak gecek sendiri. Rencananya tuh gini, biar satu saya bisa membedakan, oh ini warangannya udah jadi. Iya. Yang ini warangan yang baru mau dibikin. Ternyata memang meskipun yang udah jadi itu warangannya belum terlalu hitam pekat, Iya. tapi dia masih ada Coklat, kuning-kuningan. kuning. Kayaknya sih memang butuh fermentasinya harus lebih lama. Nah, ini Mas Ali tahu. Saya belajar sama Mas Ali mana? Kayaknya harus butuh sampai 1 tahun itu. Enggak. Nggak Warangan enggak sampai Mas Ali. 3 bulan. Cukup. Iya, cukup. Nanti kan hitam, mengendap hitam kan, antara misal jeruk dengan Iya. itu kan di bawah jeruk yang putih kan. Hmm. Nah, itu nanti jenengan warangi itu bukan pakai berapa lamanya loh. Pokoknya gini loh ya. Ini bilah putih kan, Betul. masuk ke kayak apa? Iya. Talang lah ya. Talang. Talang. Itu pakai rasa. pakai kaca. Maksudnya. Rasa. Jadi tidak murni harus 10 menit, berapa menit. Enggak pakai rasa. Betul. Terus bawah sudah tenggelamin, kira-kira sudah. Jangan nanti gantian. Kayak nganu list moto lah. Iya. Nah, jadi udah ngurangani sendiri lah ya. Dan Seperti itu. ada sesuatu pengalaman yang memang saya dapatkan di warangan. Jadi saya mendapatkan bahwa bilah keris itu unik luar biasa. Gimana? Jadi kalau saya nyoba pakai pertama katana yang pendek itu. Iya. Saya coba warangi, kok nggak berhasil. Ternyata memang kalau di bilah keris itu memang dia ada serat-serat unik yang untuk menyimpan zat-zat dari Betul. cairan itu. Betul. Saya pernah sekali tuh saya coba olesin minyak wangi, ternyata
kemudian seminggu kemudian saya cuci nyampe 20 kali itu wanginya masih ada terus. Berarti kan meresap ada Iya, pori-pori. itu jadi saya salut dengan apa namanya keris itu, salah satunya itu karena apa, zaman dahulu itu maksudnya orang-orang tua kita sampai menemukan sebuah kejeniusan membuat sebuah senjata seperti ini. Jadi menurut saya luar biasa ini saya gitu. Ini harus diapresiasi nih. Siap. Mudah-mudahan Mas Ali dengan kunjungan kemari bertambah cintanya kepada Tosan Aji, sahabat pusaka Jawa. Saya senang sekali nambah sahabat. Insyaallah. Ya, tapi saran saya Mas Ali sekedar, karena kan isi kepala orang beda-beda. Iya, betul. Mas Ali kan temennya, maaf nih, lebih banyak orang pada tidak setuju dengan Tosan Aji. Nah, ini Mas Ali pengen meluruskan pemahaman Tosan Aji. Ustadz Adi Hidayat aja punya keris Salimafila. Nah itu soal nah itu ya kan. Nah cuman kadang kan biasanya orang itu kan karena tidak tahu ya Mas Ali ya. Ini mana ya Mas Ali? Ini Ini yang ini. yang ini. Maaf. Jadi kadang orang ini bukan aslinya, nanti ganti yang bagus. Jadi ini apa namanya, tadinya yang kode itu. Nanti silakan beli di saya, nanti banyak kalau saya tak. Siap. Pendok pun ada tuh. Ini pendok nih. Siap. Oh iya. Tembaga. Ya, gede-gede. Ya, jadi pokoknya ketika Mas Ali cinta, saya sarankan satu investasi. Karena apa, manusia kan tidak tahu, kadang butuh duit, kadang enggak. Ya. Dan ketika investasi berarti Mas Ali mempunyai kriteria sendiri yang biar bisa cepat dijual. Iya. Ya kan? Ya. Saya lihat juga memang investasi di dunia perkerisan itu sangat lumayan. Iya. Pencinta Tosan Aji itu kalau memang udah serap, Nggak lihat harga. nggak lihat harga. Orang hobi itu nggak lihat harga. Jangankan yang apa namanya, yang senior ya. Termasuk saya yang masih newbie, baru 1,5 bulan atau 2 bulan itu, kalau udah suka itu karena nggak bisa tidur itu. Ini harus dapat. Kalau Mas Ali, saya mau bikin kaos sahabat pusaka Jawa. Nanti saya mau bikin kaos keris. Nanti tak jual. Oke, siap. Motifnya banyak-banyak. Nah, tapi karena saya masih generasi milenial. Milenial. Nanti kaosnya ada yang warna pink, biru, ungu, hijau, hitam, putih. Jadi keris itu ke depan itu nggak kelihatan seperti serem. Tidak seperti dukun. Betul. Kalau ini kan hitam nih kayak dukun nih. Ini Jawa banget. Nah, ini Cuman kita bikin santai. ini my tradition. Ini tradisi saya, gambarnya keris. Sahabat pusaka Jawa, keris. Tapi nanti saya tak bikin yang modis. Oke. Jadi orang pakai warnanya pink, gambarnya keris, apa biru, hijau muda, ungu, keren lah. Jadi kesan apa namanya, angker daripada keris itu insya Allah nanti akan berkurang. Iya. Karena dengan harapan nanti anak-anak muda itu mulai kembali mencintai keris. Siap. Saya suka itu. Setuju. Dibantu Mas kali nanti promosinya ya. Oke, dari saya itu saja sahabat pusaka Jawa. Mudah-mudahan dan dengan waktu yang tidak begitu panjang, Allah ridho Mas Ali kemari, jodohnya saya ketemu podcast, jangan bosen nanti. Insyaallah. Kalau Mas Ali punya keris lagi yang baru, datang ke sini kita wawancara, kita bedah. Siap. Karena 3 itu nanti kita. Iya, bawa ke sini ya, bawa ke sini. Cuman nanti kita bikin satu pusaka, satu video. Oke, siap. Jadi kalau ini kan borongan nih. Ini nggak termasuk itu. Ya ini kan buat contoh. Iya. Ini sahabat pusaka Jawa. Ombyokan. Ini banyak sekali Mas Ali ya. Saking semangatnya ini, tapi saya mengapresiasi. Oke, nggak apa-apa. Ini tetap Mas Ali, ini juga ada nilainya. Iya. Ada nilainya. Dalam arti begini, barangkali kan temennya, ya udah tuker-tukeran gitu kan. Iya. Seperti itu. Nanti saya kasih hadiah, misalkan Iya. ada temen yang main, ya ini kan ada keris kayak gini, kamu mau nggak? Iya. Kalau mau ntar tinggal beli barangnya aja. Iya, betul. Saya kasih. Betul. Oke. Mas Ali, coba satu pesan sebelum closing buat sahabat pusaka Jawa di Nusantara seluruh dunia. Ya, buat sahabat pusaka Nusantara, saya hanya berpesan kepada teman-teman semua seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa kita jangan takut dengan keris, karena keris itu budaya kita sebagai orang Jawa dan orang Nusantara, agar mulai kembali menghidupkan dunia perkerisan. Satu, memang kita bisa mendapatkan dari keindahannya. Ya, jadi kita akan lebih kelihatan gagah ketika melihat megang keris karena memang kita ini orang Jawa. Kedua, ini bisa menjadi senjata ketika untuk melindungi diri kita. Betul. Dari misalkan ada maling gitu, Rampok. Nah, maling, rampok itu kita bisa untuk digunakan lah. Mudah-mudahan jangan jangan. bilang dalik ya, amit-amit Gitu. gitu. Cuman maksudnya
ini filosofinya bahwa dulu orang-orang tua kita itu membekali kita keris itu memang tujuannya untuk agar menjaga diri. kita itu terjaga dari mara bahaya yang Iya, ada. betul, betul. Jadi buat teman-teman, satu, keris itu tidak seram, keris itu tidak seram, Ah, keris itu indah, keris itu gagah, Setuju. keris itu Indonesia banget. Yes. Insya Allah. Oke. Itu aja. Oke, dari saya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi salam budaya.